المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, nikmat Islam, iman dan ihsan untuk masih rutinitas kita melanjutkan rutinitas kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini alhamdulillah kita masuk dalam malam ke-16 ya. Besok malam nuzul Quran. Ya. Apa enggak? Malam nuzul Quran jadi turunannya Quran ke muka bumi. Bukan ke muka bumi sih bahasanya. Ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz baru diturunkan yang ke muka bumi secara beransur-ansur melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rutenya. Ya langsung ke muka bumi. Tapi kita nggak ngebahas itu. Insyaallah kita masih bersangkut paut dengan puasa. Sedikit dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas." Mungkin sebagian saudara-saudara ataupun bapak-bapak, ibu-ibu sekarang udah mafhum, maksudnya udah paham. Ya. Maksudnya berapa banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku orang Islam ataupun orang-orang yang berpuasa. Dia ngaku dia puasa. Laisa lahu min shiyamih, akan tapi puasanya enggak kembali kepadanya. Yang sebelumnya kita bahas, yang sudah kita bahas ketika khutbah Jumat, puasa itu bukan kembali pada kita hakikatnya. Emang khusus untuk Allah. Kalau sholat, haji, zakat itu udah pasti. Kita sedekah, infak udah pasti, amal jariyah. Cuma kalau puasa beda. Kok bisa? Apa bedanya sama sholat? Iya, beda jelas khususiyah. Ada khususian. Tapi kita nggak panjang kita lanjut lagi. Laisa min siyamihi ilal atas wajhu. Maksudnya ketika orang berpuasa ini nggak dapat pahala itu sia-sia, hanya dapat lapar doang sama aus. Kalau dalam istilah bahasa kosong plong. Maksudnya di sini, karena dalam istilah berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan ibadah yang khusus yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu secara langsung tanpa ada perantara. Dan mana mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala mau memberikan pahala pada seorang hamba yang puasa dengan seorang hamba tidak menjaga perilakunya. Ya. Ada 3 tingkatan juga. Apa sebab-sebabnya sih orang yang berpuasa itu sampai pahalanya itu nggak dapat sama sekali? Bahasanya 0%. Ada 3 tingkatan. Maka itu puasa dalam istilah sebagian dalam hadis itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan as-shaum al-umum, shaumul umum, shaumul khas, wa shaumul khas bil khas. Shaumul umum, puasa secara umum yang kita menjaga omongan kita, ghibah, berbohong, mengadu domba itu secara umumnya. Secara khas, hati kita dijaga, khusus untuk hati-hati kita sama orang lain. Ada ya sesuatu yang belum pasti udah berprasangka buruk, ya itu nggak boleh. Gimana kita mau dapat pahala? Hati kita aja masih kotor. Dan shaumul khasil khas itu perilaku kita, gimana kita bermaksiat kepada Allah. Itu kembali lagi. Kalau udah 3 tingkatan ini kita lakukan, insyaallah itu udah pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahalanya langsung ke kita. Itu udah pasti. Cuman 3 tingkatan ini harus kita lakukan. Terus kita ngebahas lagi tentang masalah as-shaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ya. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kesenangan.
Yang pertama, bagi orang yang berpuasa kesenangan ketika dia melakukan iftar, melakukan berbuka puasa. Yang pertama, yang kedua, dia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Orang yang berpuasa itu mereka tuh ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala senang. Orang yang berpuasa hakikat orang yang berpuasa. Ya, maka itu di dalam istilah ini beruntung. Intinya kembali lagi pada diri kita masing-masing, itu sungguh beruntung, sangat beruntung dan luar biasa bagi orang-orang yang melakukan puasa dengan sebetul-betulnya melakukan ibadah puasa. Itu yang luar biasa. Sedikit tentang ngebahas juga masuk dalam kategori puasa. Sini kan banyak kita mengetahui puasa-puasa, ada puasa yang fardu, ada puasa qadha, ada puasa sunnah. Soalnya itu bermacam-macam sebab ya. Sababiahnya banyak ataupun alasan-alasannya. Kita ngebahas tentang puasa belt ya, puasa putih. Ya. Awal mulanya puasa putih itu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu ditanya oleh seorang sahabat yang lain, ya Imam Ali, kan panggilnya Imam Ali ya. Sayyidina Ali, apa itu puasa putih? Asal muasal puasa putih itu seperti apa? Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, puasa putih itu terjadi ketika Nabi Allah Adam alaihissalam itu diturunkan, bukan diusir dalam istilah bahasanya ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi itu dalam keadaan semua badannya hitam. Itu Nabi Allah Adam. Habis itu Nabi Allah Adam alaihissalam berpuasa pada hari pertama, karena zaman dulu nggak ada hari. Hari Senin Selasa Rabu itu nggak ada penamaan hari, nggak ada. Maka dalam hari pertama berpuasa sepertiga tubuhnya diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kedua sepertiga lagi, dan hari ketiga seluruhnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asal muasalnya saumul bid, ayamul bid dalam istilah bahasa Arab itu hari putih. Itu hari putih asal muasalnya. Cuman akhirnya dilakukan bagaimana untuk puasa-puasa untuk menenangkan hati dalam ibadah sunnah. Ya, untuk masanya melatih hawa nafsu juga bisa, nggak masalah karena ibadah sunnah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lipat gandakan. Ya, mudah-mudahan hati kita selalu istiqomah sampai setengah bulan Ramadan selanjutnya, sampai kita menuju kemenangan yaitu Idul Fitri. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua maksiat-maksiat, dari semua penyakit hati, dan juga omongan kita juga mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali Allah Subhanahu wa taala jaga semua sampai pahala kita benar-benar sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wa lakum minkum. Kalau ada sedikit pembahasan yang kurang mengenakan, mohon maaf, minta pintu maafnya ya. Mohon minta ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا